Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi kita kali ini adalah tentang reaksi redoks. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa mau belajar agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Oke, coba perhatikan benda-benda yang ada di bawah ini. Di sini ada gambar apel. Apel ketika kita kupas dan kita diamkan beberapa saat akan terlihat seperti kuning atau berwarna coklat seperti ini. Kemudian besi. Besi itu bisa berkarat seperti ini. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Hal seperti ini ada kaitannya dengan reaksi redoks. Nah, jadi proses yang ada di gambar tadi itu berkaitan dengan reaksi redoks. Maka akan kita bahas apa itu reaksi redoks. Jadi yang pertama, perkembangan konsep reaksi redoks, yaitu coba kalian perhatikan di sini redoks. Redoks ini adalah singkatan dari rednya itu reduksi dan oksnya itu adalah oksidasi. Maka reaksi redoks itu terbagi dua, yaitu terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kemudian, reaksi redoks itu ditinjau dari beberapa hal, yaitu tiga hal. Ditinjau dari oksigennya, bisa ditinjau dari elektronnya, dan ditinjau dari bilangan oksidasinya. Jadi ini adalah peta konsep intinya, keseluruhan dari konsep reaksi redoks. Jadi kalau di sini bisa kita lihat berdasarkan oksigennya, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang melepas oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi itu kebalikannya, yaitu yang menangkap oksigen. Yang kedua, jika ditinjau dari elektronnya, maka reduksi itu adalah reaksi yang menerima elektron, sedangkan oksidasi reaksi yang memberi elektron. Jika ditinjau dari biloksnya atau bilangan oksidasinya, reduksi adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dan reaksi oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi ini sebenarnya kesimpulan dari konsep reaksi redoks. Tapi di slide selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi beserta dengan contoh-contohnya. Oke, yang pertama kita tinjau dari oksigen. Tadi udah nampak di peta konsepnya itu bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Oke, kan mengikat oksigen. Contohnya apa? Ini contoh reaksi perkaratan besi. Sini ada 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe 2 O3. Jadi di sini nampak si Fe ini mengikat oksigennya. Maka oksigennya ini adalah terdapat di sebelum reaksi atau sebelum panah. Artinya si Fe mengikat oksigen sehingga menjadi Fe 2 O3. Kemudian si Mn juga mengikat oksigen. Itulah contoh dari reaksi oksidasi yang mengikat oksigen. Kalau yang reaksi reduksinya itu kebalikannya, yaitu reaksi yang melepas oksigen. Contohnya apa? Ini 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl tambah 3 O2. Jadi di contoh ini nampak kita bahwa O2-nya itu terdapat di sebelah tanda panah atau setelah reaksi. Artinya dia sudah dilepaskan oleh si KClO3. Lanjut kita berdasarkan elektronnya, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Jadi di sini nampak contohnya ada si Na, itu adalah Na plus tambah 1E. Jadi elektronnya ini terdapat di setelah reaksi, artinya bahwa elektronnya telah dilepas. Dan kebalikannya, reaksi pengikatannya itu kalau mengikat berarti dia ada elektronnya di sebelum reaksi atau sebelum tanda panah. Ini ada elektronnya, Cl tambah 1E menjadi Cl minus. Selanjutnya, konsep yang ketiga itu berdasarkan bilangan oksidasinya. Jadi tadi, apa sih sebenarnya bilangan oksidasi itu? Bilangan oksidasi itu adalah angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepas atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Jadi, bilangan oksidasi ini sering disebut dengan biloks. Tadi sudah kita bahas juga bahwa reaksi oksidasi itu yang mengalami kenaikan biloks, sedangkan reaksi reduksi yang mengalami penurunan biloks. Jadi ingat ya, ada 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, dan berdasarkan bilangan oksidasinya. Jadi di sini kita bahas tentang bilangan oksidasi. Jadi bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi tersebut? Ada beberapa aturan tentang penentuan bilangan oksidasi. Jadi yang pertama, untuk bilangan oksidasi unsur bebas. Unsur bebas yaitu unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Misalnya Na, Cu, Ag, dan lain-lain. Kemudian untuk molekul diatomik, dia berikatan dengan unsur dia sendiri. Contohnya H2, NO2, O2, F2, dan lain-lain. Kemudian ada molekul poliatomik. Tapi molekul poliatomiknya ini dia dengan unsur dia sendiri juga, S8, O3, dan P4. Itu bilangan oksidasinya wajib 0. Jadi aturan penentuan bilangan oksidasi ini kalian hafal ya. Jadi nanti untuk menentukan bilos kalian tinggal mudah.
Oke, contohnya apa ini? Na, si Cl2, si O2, si Fe, si Al itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian, aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi logam untuk golongan 1A atau logam alkali. Unsur-unsurnya apa? Litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium dalam senyawa itu selalu plus 1. Ingat, golongan 1A biloxnya plus 1. Dan golongan 2A biloxnya plus 2. Contohnya, ini dia. Jadi misalnya di dalam suatu senyawa, nanti kan ini senyawa ada si Na kan, maka si Na ini biloxnya plus 1. Misalnya ada senyawa lain lagi, Na2O, bilox si Na-nya ini harus plus 1. Kenapa? Karena si Na golongan 1A. Kemudian si Ca, ini biloxnya plus 2. Kenapa? Karena si Ca itu termasuk di dalam golongan 2A. Kemudian dalam senyawa lain ada juga si Ca, biloxnya harus plus 2. Kenapa? Karena si Ca golongan plus 2. Karena golongan si Ca ini golongan 2A. Kemudian, apalagi penentuannya, aturannya, jumlah bilangan oksidasi atom dalam senyawa ion sama dengan muatannya. Maksudnya seperti apa, Bu? Ini dia. Ini ada senyawa ion. Artinya dia bermuatan. Lihat tanda plus yang di atas ini 2 minus, 3 minus, itu adalah muatannya. Jadi, jumlah total bilox keseluruhan senyawa ion ini sama dengan muatannya. Contohnya misalnya ini nanti jumlahnya jumlah bilox si N tambah bilox si H4 itu sama dengan plus 1. Oke, ini. Kemudian sama juga kalau ini kan tadi senyawa ion. Senyawa berarti terdiri dari beberapa unsur ya kan. Tapi kalau yang ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Contohnya si Na, jika nanti kalian menemukan Na+, maka dia muatannya plus 1. Ca 2+, maka muatannya plus 2. Cl minus, maka biloxnya itu minus 1. Al 3+, maka biloxnya plus 3. Selanjutnya, ketentuan yang berikutnya, ini bilangan oksidasi atom H dalam senyawa adalah plus 1. Ingat ya, H itu plus 1, tapi ada kecualinya. Kecuali pada senyawa hidrida. Hidrida itu apa? NaH dan CaH2. Itu bilox H sama dengan minus 1. Jadi contohnya ini H2O, maka bilox H-nya ini plus 1. Tapi pada senyawa hidrida, ini contoh-contohnya, biloxnya minus 1. Selanjutnya, ketentuan untuk bilox atom O atau oksigen adalah minus 2. Kecuali pada senyawa peroksida, biloxnya minus 1. Pada senyawa superoksida, bilox O sama dengan minus setengah. Dan pada bilox senyawa F2O, bilox oksigennya plus 2. Ini dia contohnya. Jadi di sini bisa kita tentukan. Si O itu minus 2 biloxnya. Ini si O minus 2. Kemudian si F2O, ini dia ada pengecualian kan, maka bilox O nya jadi plus 2. Senyawa peroksida, bilox O minus 1. Dan senyawa superoksida, bilox O nya sama dengan minus setengah. Kemudian jumlah total bilox atom dalam senyawa adalah 0. Sedangkan jumlah total bilangan oksidasi atom dalam ion sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya seperti apa? Ini kan senyawa nih, NaCl ya kan? Itu jumlah bilox Na tambah jumlah bilox Cl itu wajib sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat si Na itu adalah golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Sedangkan si Cl itu minus 1, maka plus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sesuaikan jumlah bilox pada senyawa wajib sama dengan 0. Lanjut, ini juga contohnya. Misalnya ini V2O3. Oksigen di sini biloxnya adalah minus 2 ya kan. Kemudian V2-nya plus 3. Ingat di sini kan bilox O-nya minus 2 karena ada 3 jadi minus 6 ya kan. V-nya itu biloxnya plus 3 karena ada 2 maka 3 dikali 2 jadi plus 6. Jadinya plus 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi ini indeks, ini angkanya ini itu berpengaruh terhadap bilox ya. Jadi kita kalikan biloxnya itu terhadap indeksnya. Misalnya ini minus 2 dikali 3 jadi minus 6. Sementara si V plus 3 dikali 2 jadi plus 6. Plus 6 dikurang 6 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada suatu senyawa H3PO4. Kita disuruh menentukan berapa sih bilox si P. Yang pertama kita buat sesuai ketentuan yang tadi Ibu jelaskan. Jadi jumlah bilox dalam suatu senyawa itu sama dengan 0. Ya kan? Jadi jumlah bilox H3PO4 itu wajib sama dengan 0. Ingat ya, dalam senyawa. Tapi kalau ada senyawa ion, dia harus sesuai muatannya. Nanti ada contohnya untuk senyawa ion. Ini senyawa. Jadi wajib jumlah biloxnya sama dengan 0. Jadi kita perhatikan jumlah
bilox H3PO4. Ini maksudnya 3 kali bilox H ya, Ibu salah. Ibu salah, ini bukan Na. 3 kali bilox H. Ini tipe ya, 3 kali bilox H tambah bilox P tambah 4 dikali bilox O. Kenapa sini ada 4? Karena PO-nya ada 4. Kenapa sini 3 dikali bilox Na? Bilox H maksud Ibu. Karena di sini hanya ada 3. Itu jadi kalau ditotalkan seluruhnya ini sama dengan 0. Paham ya? Sampai sini. Kemudian bilox H. Bilox H ini, H itu berapa biloxnya? Biloxnya adalah plus 1. Itu udah ada ketentuannya tadi di atas, Ibu bilang. Jadi 3 dikali plus 1 tambah bilox P, karena bilox P yang mau kita cari. Kemudian ditambah 4 dikali bilox O. O itu oksigen, biloxnya adalah minus 2, ya kan? Jadi 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Baru 3 kali plus 1 plus 3 tambah bilox T tambah 4 dikali minus 2 minus 8 sama dengan 0. Maka bilox P tambah minus 5 sama dengan 0. Maka didapat bilox P sama dengan plus 5. Ingat ya, untuk bilox plus minusnya itu wajib ditulis. Makanya Ibu jelaskan di sini. Plus 5, bukan 5 aja kita tulis, tapi wajib ditulis plusnya. Paham ya? Jadi nanti kalau ujian atau latihan kalian tidak menulis plusnya atau minusnya, Ibu salahkan. Karena udah Ibu bilang wajib ditulis, baik plus maupun minus. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal ini adalah senyawa ion. Senyawa ion di sininya dia di bagian atasnya ini ada muatannya, beda sama yang senyawa. Senyawa aja kan, ini dia nggak ada muatannya. Senyawa ion itu yang bermuatan. Jadi contohnya ini, kalau tadi jumlah total biloxnya yang pertama tadi sama dengan 0, kalau yang ini harus sama dengan muatannya. Di sini dibuat minus aja, artinya itu adalah minus 1. Misalnya plus aja berarti adalah plus 1. Tapi kalau 2, 3, 4 dan seterusnya itu biasa ditulis. Tapi kalau 1 itu tidak ditulis, jadi hanya minus atau plus saja. Jadi jumlah bilox ClO4 minus itu sama dengan minus 1. Jadi sama kita uraikan lagi, bilox Cl tambah 4 dikali bilox O sama dengan minus 1. Yang mau kita cari bilox Cl kan, bilox Cl tambah bilox O-nya itu minus 2, jadi 4 kali minus 2 sama dengan minus 1. Maka bilox Cl tambah minus 8 sama dengan minus 1. Maka kita pindahkan minus 8-nya bilox Cl sama dengan plus 7. Maka bilox Cl dalam ClO4 sama dengan plus 7. Oke, masih ada lagi nih, Ibu buat contoh soal. Oke, tentukan perubahan bilox oksidasi atom Cl pada ClO- dan ClO4 minus ya. Jadi ini ada dua senyawa, ada ClO- dan ClO4 minus. Jadi ClO4 minus ini kan udah kita cari nih di sebelumnya tadi, ini kan ClO4 minus plus 7. Jadi di sini tinggal kita cari ClO minusnya. Jadi ClO minus sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Lihat lagi di sini adalah senyawa ion, dia bermuatan. Jadi jumlah totalnya tidak 0 sesuai muatannya. Kemudian bilox Cl tambah bilox O sama dengan minus 1. Bilox Cl tambah bilox O sama dengan berapa? Minus 2 sama dengan minus 1. Bilox Cl sama dengan minus 2-nya pindah ke seberang, berarti plus 1. Maka bilox atom Cl dalam ClO4 adalah plus 1. Kalau untuk bilox ClO4-nya sebenarnya tadi udah dibahas di sebelumnya, tapi ini dibuat lagi. Ibu buat tadi, bilox Cl sama dengan plus 7. Jadi perubahan bilox atom Cl-nya dari plus 1 ke plus 7. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di WA Group. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.